Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga karena korsleting arus listrik, satu unit rumah yang menjadi toko grosir di Desa Gunung Tua Tonga, Kabupaten Mandailing Natal hangus terbakar. Petugas Badan Narkotika Nasional Sumatera Utara memusnahkan 15.000 batang tanaman ganja di perbukitan Tersihite, Kabupaten Mandailing Natal. Gara-gara mencuri ikan di perairan Indonesia, aparat Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia beserta 7 nelayan. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal ikan asing berbendera Malaysia yang mencuri ikan di perairan Indonesia secara ilegal. Ironisnya, seluruh awak kapal merupakan warga negara Indonesia yang bekerja untuk perusahaan asing. Kapal pengawal Hiu 16 menangkap 2 kapal berbendera Malaysia yang melakukan pencurian ikan secara ilegal di perairan teritorial Indonesia yang merupakan bagian dari wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia. Selain kedua kapal, petugas sudah menangkap 7 orang nelayan asal Indonesia yang bekerja untuk perusahaan asing tersebut. Menurut Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, ke-7 nelayan asal Indonesia itu mengaku mau bekerja menangkap ikan dengan menggunakan kapal asing karena honor yang lebih besar daripada bekerja dengan perusahaan kapal berbendera Indonesia. Dari KKP, Direktorat Jenderal KKP bisa menangkap 2 kapal yang mencuri ikan lagi di wilayah Selat Malaka. Benderanya bisa dilihat sendiri dari negara sebelah, dan seperti yang sampaikan tadi, ini ada modus baru nih. Dia menggunakan ABK Indonesia, semuanya orang Indonesia, ya kan? Jadi kapalnya kapal dari negara sebelah, tapi orangnya orang Indonesia. Modus ini yang mungkin harus kita berikan pembelajaran nelayan-nelayan kita. Janganlah ikut membantu illegal fishing yang dilakukan oleh kapal-kapal asing tersebut. Karena ini harusnya kan wilayah kita yang ngambil mereka sendiri pakai kapal kita. Kenapa harus dengan kapal asing? Saat diperiksa, kedua kapal tidak memiliki dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia. Kedua kapal tersebut juga menggunakan alat tangkap pukat trawl yang dilarang di Indonesia. Potensi kerugian negara akibat pencurian ikan ilegal ini mencapai 19,9 miliar rupiah. Para pelaku terancam hukuman penjara selama 8 tahun dan denda 1,5 miliar rupiah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Horja Bius antusias melestarikan musik tradisional Batak di tengah gempuran budaya modern. Tidak hanya pentas dalam negeri, band indie asal Jakarta ini sering menampilkan alunan etnik Batak hingga mancanegara. Simak laporan berikut. Alunan akustik tradisional Batak, ciri khas Horja Bius, band indie asal Jakarta yang dibentuk sejak tahun 2013. Mayoritas personelnya berdarah Batak Toba yang merantau ke Jakarta. Nama Horja Bius diambil dari upacara adat Batak Toba sebagai upaya musyawarah menyelesaikan masalah. Hingga kini, Horja Bius telah menghasilkan 4 album berisi kepedulian lingkungan hingga kritik sosial dalam syair ataupun lagu yang dikemas ensemble etnik Batak. Saya menemukan kata Horja Bius itu di sebuah majalah Tapian, itu majalah Batak berbahasa Indonesia. Itu tentang salah satu struktur orang Batak yang sekarang sudah tidak ada. Itu namanya Horja Bius. Jadi saya seperti mau mengingatkan kembali lah tentang satu bentuk yang namanya Horja Bius. Kalau dalam prakteknya itu adalah musyawarah di bawah pohon hariara, beringin. Itu para tetua-tetua duduk membahas persoalan-persoalan yang ada di kampung. Horja Bius itu artinya kalau dalam umumnya itu sistem pemerintahan kampung. Jadi dia sistem terkecil, huta gitu. Nanti cara-cara ini naik lagi kalau persoalannya tidak bisa di kampung, dia naik ke atas, ke Bius, sampai ujungnya nanti ke raja kalau memang tidak terselesaikan. Tapi orang Batak selalu ingin menyelesaikan.
Meskipun tidak mudah, 7 personel Horja-Bius tetap antusias melestarikan musik tradisional Batak di tengah gempuran budaya modern. Mereka adalah Mogan Pasaribu, Ana Febiola, Goldi Nathaniel, O'Neil Abednego, Ardo Sitohang, Rahmansyah, dan Andre. Kita sebagai masyarakat Indonesia, kita kayakan budaya. Saya rasa kita punya tanggung jawab dengan budaya kita sendiri. Contoh, kami sebagai orang Batak, lahir sebagai Batak, punya tanggung jawab untuk melestarikan budaya Batak. Seperti kata pepatah, ikuti zamanmu, jangan tinggalkan budayamu. Musik tradisi itu harus dibikin menjadi kekinian supaya orang sekarang mau mendengar. Jadi bukan orang tua yang dengar, bukan hanya orang tua, anak-anak muda sekarang. Secara tidak langsung itu adalah menjadi pelestarian yang paling efektif gitu. Harus dikembangkan. Nanti belum lagi ditambah tentang ada nilai-nilai ekonomis di dalamnya. Karena sudah layak ditonton kan oleh anak-anak sekarang. Itu jadi kalau itu terjadi ekosistem itu, ada pendidikan, ada ruang-ruang pertunjukan, semua seniman itu jadi bisa hidup gitu loh kira-kira. Itu teknik pelestarian yang terbaik. Tidak hanya pentas dalam negeri, Horja-Bius sering menampilkan pertunjukan musik tradisional Batak hingga sejumlah negara. Aspirasi masyarakat adat serta tradisi Batak menjadi inspirasi bermusik Horja-Bius. Bahkan Horja-Bius pernah berkolaborasi bareng musisi jazz Italia Israel Varela pada Mei 2024. Mereka memainkan lagu Story of Haminjon yang mengisahkan perjuangan warga Batak melindungi hutan Getah Haminjon atau Kemenyan yang hampir punah karena eksploitasi perusahaan kertas di Toba. Seiring perkembangan zaman, Horja-Bius semakin terpacu mengembangkan musik etnik Batak. Tahun ini kita pengen membuat suatu seperti kolaborasi antara musik tradisi dengan orkestra kita gabung. Yaitu menurut kita sebagai kesatuan yang sangat luar biasa ya, karena musik orkestra dari barat, kita sebagai budaya timur akan kita gabungkan, bisa dinikmati, semoga bisa selesai terrealisasi tahun ini. Kehadiran Horja-Bius melengkapi keragaman musik etnik Indonesia, sekaligus memotivasi masyarakat melestarikan budaya tradisional. Ramadan Wibisono dan Isa Ansori melaporkan dari Jakarta. Laporan tersebut mengakhiri berita Sumatera Utara hari ini. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Tabita Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.